energi bersih atau energi hijau gitu. Nah, disinilah kita itu kesempatan juga untuk menyampaikan ke masyarakat apa yang dimaksud transisi energi gitu. PLTS-nya gimana sih gitu. Jadi kita kalau Bapak Ibu biasanya pakai listrik, itu kan bahan bakarnya batu bara atau BBM gitu ya. Nah, kalau PLTS Bapak Ibu nggak perlu susah, karena ini langsung dari Tuhan Yang Maha Esa nih, gitu. Nggak perlu diolah dari matahari. Kita gunakan teknologi yang sebenarnya sederhana gitu ya. Ada panel surya diserap, diubah kemudian menjadi listrik. Contoh sederhananya seperti itu, Mas. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable, podcast yang membahas isu terkait dengan bisnis, ekonomi, dan keberlanjutan. Pada pagi hari ini senang sekali kami kedatangan tamu yang luar biasa, Bu Rika Gracia Wahyudi, Manager Corporate Communication and Stakeholder Management dari Pertamina New and Renewable Energy. Terima kasih Bu Rika sudah berkenan hadir. Terima kasih Mas Unggul. Ya, pertama mungkin sebelum kita membahas nanti Bu terkait dengan bagaimana PNRE sebagai subholding Pertamina yang fokus pada transisi energi dan juga strategi komunikasi yang tentu menjadi ruang lingkup dari Bu Rika, boleh perkenalkan dulu Bu bagaimana latar belakang Bu Rika dan hingga akhirnya bergabung di Pertamina. Oke, ya, makasih Mas Unggul sudah mengundang saya di acara podcast Leaders Talk Sustainable ini. Saya Rika Gracia. Tadi sudah disampaikan ya posisi saya, jabatan saya saat ini di Pertamina New and Renewable Energy. Itu salah satu subholding dari PT Pertamina Persero. Saat ini saya posisi Manager Corporate Communication and Stakeholder Management. Saya sendiri background studinya sebenarnya bukan communication Mas, tapi international relation study. Jadi hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus saya langsung rezekinya keterima di Pertamina gitu. Menjadi perwira ya Bu? Betul, perwira Pertamina. Nah, saya mulai sebenarnya dari CSR Mas. Ketika masuk Pertamina, saya itu handle CSR di Pertamina pemasaran di Kalimantan gitu dulu. Di sana 5 tahun di Balikpapan. Kemudian masih di CSR tapi saya mutasi dipindah ke pusat di Jakarta. Cukup diverse sebenarnya saya ketika di Pertamina ya, dari CSR kemudian saya ke media communication. Dari media communication saya sempat di investor relation 2 tahun. Dari investor relation kemudian saya ke namanya Small Medium Enterprise Partnership Program. Mungkin kalau dulu orang kenalnya dengan PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan gitu. Jadi pas pandemi itu Mas, waktu saya mengelola yang UMKM ya gitu. Kemudian dari situ saya ke posisi sekarang di Pertamina New and Renewable Energy sampai sekarang. Jadi long journey juga ya Bu ya? Long journey. Dari exposure pengalaman yang cukup beragam. Betul. Mungkin pertama boleh dijelaskan juga Bu, sebetulnya PNRE ini sebagai subholding Pertamina yang menjadi penopang untuk transisi energi untuk Pertamina bahkan untuk Indonesia, posisinya seperti apa sih Bu dan fokus bisnisnya sejauh ini seperti apa Bu? Iya, karena bagian dari Pertamina ya Mas Unggul, jadi mungkin saya akan ceritanya itu dari Pertamina dulu gitu ya, karena kalau Pertamina itu kan BUMN energi gitu ya, jadi dan sudah punya pengalaman dan selama ini mengabdi ya untuk negeri ini itu melayani supply energi ya, menyokong ketahanan energi dari sejak tahun 1957. Mulai menyediakan energi mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika kemudian pemerintah mulai mengimplementasikan transisi energi, kemudian dengan nanti akhirnya adalah yang diharapkan tercapainya net zero emission di tahun 2060. Pertamina sebagai BUMN pun ikut support. Nah, cuma dalam namanya juga transisi energi ya Mas ya. Kan nggak langsung jebret semuanya hijau kan ya. Ada masa transisi di sini. Disinilah peran kritikal dari Pertamina. Pertamina itu tetap
menyokong menjadi backbone ketahanan energi nasional dengan tetap menyediakan energi, yaitu energi yang sekarang disediakan ya. Tapi di sisi lain melalui Pertamina New and Renewable Energy itu mengembangkan energi bersih gitu. Yang akan mendukung net zero emission 2060 itu. Nah, apa saja yang dilakukan Pertamina New Renewable Energy? Mengembangkan energi bersih, mulai dari low carbon business, itu adalah bisnis yang rendah emisi ya Mas ya, seperti gas to power. Karena kalau gas alam itu kan kita katakan sebagai energi transisi ya, karena dibanding energi fosil yang lain dia punya emisi yang lebih rendah. Tuh. Kemudian ada kita mengembangkan renewable atau mengelola renewable energy. Renewable energy antara lain kita ada panas bumi yang sudah kita kembangkan, kita kelola dari tahun 2006 ya melalui Pertamina Geothermal Energy, itu adalah anak usaha kami. Kemudian tenaga surya, biogas. Lalu masuk juga di biogas. Kita ada biogas juga. Kemudian kita juga mengembangkan future green business, itu seperti biofuel gitu ya. Kemudian clean hydrogen dan juga ekosistem baterai. Dan tentunya perdagangan karbon. Itu. Menarik tadi yang disampaikan bahwa dalam agenda transisi energi rupanya juga tetap mempertimbangkan kedaulatan energi ya. Dan sebagai backbone-nya tentu Pertamina dan PNRE dalam hari ini hadir. Kalau boleh tahu Bu, karena tadi juga pengalamannya akhirnya mengerucut saat ini di bidang komunikasi dan stakeholder management. Kalau kita lihat kan sebetulnya istilah-istilah yang biasanya muncul terkait dengan transisi energi ini very technical Bu. Benar. Sangat teknis dan biasanya susah dipahami publik gitu ya. Bagaimana sejauh ini strategi Bu Rika ya untuk mengkomunikasikan itu supaya lebih mudah diterima oleh publik Bu? Iya, betul Mas Unggul. Jadi orang itu kalau ngomongin transisi energi itu mungkin kalau masyarakat pada umumnya akan beranggapan bahwa itu tuh kayaknya isu kalangan elitis aja deh itu gitu ya. Cuma dibahas di kalangan atas saja. Nggak terlalu paham sebenarnya apa sih transisi energi, apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan ini memang menjadi challenge buat kita yang bekerja dan bergelut di bidang komunikasi. Jadi sebelum sampai ke yang technical, misalnya kalau kan banyak ya istilah-istilah transisi energi, apalagi kalau nyebutin macam-macamnya energi bersih atau teknologi energi hijau sekarang itulah ya gitu ada. Dan berkembang cukup cepat. Betul. Apa sih perdagangan karbon gitu kan? Apanya yang diperdagangkan gitu. Lalu ada juga kalau mungkin nonton berita baru-baru ini ada namanya sustainable aviation fuel. Ini apa barang-barang yang banyak. Tapi sebenarnya sebelum kita sampai pada itu untuk kita bisa mengkomunikasikannya itu harus mendekatkannya apa itu transisi dengan kehidupan sehari-hari yang biasa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya sehingga mereka paham itu kalau dari kita. Jadi kita berangkat dulu menjelaskan ya, mengkomunikasikan apa sih itu transisi energi dan kenapa sih kita perlu melakukan itu gitu. Jadi nah kita itu kan ada program, kita punya program Community Involvement Development namanya Desa Energi Berdikari ya Mas ya. Dan ini kan kita turun langsung ke desa-desa. Menyediakan energi bersih atau energi hijau gitu. Nah disinilah kita itu kesempatan juga untuk menyampaikan, menyosialisasikan dan mengedukasi ke masyarakat apa yang dimaksud transisi energi gitu. Jadi kita langsung mendekatkannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya, kenapa kok perlu transisi energi gitu ya? Kita berangkat dulu. Bapak Ibu, cara menjelaskan mudahnya gitu. Bapak Ibu dulu secara teori kalau kita di sekolah diajarinnya nih, kalau musim hujan itu kan di April sampai musim kemarau itu di April sampai September gitu ya Mas Unggul ya. Kemudian musim hujan tuh Oktober sampai Maret. Tapi sekarang kan nggak gitu. Kita susah tebaknya kan. Kemarin harusnya musim kemarau hujan terus. Malah sampai banjir. Kemudian cuaca ekstrim, sekalinya hujan banjirnya nggak karuan di mana-mana. Jadinya apa impactnya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di pertanian mempengaruhi musim panen. Yang di perikanan juga gitu kan. Nah inilah salah satu dampak dari yang namanya perubahan iklim. Jadi iklim global berubah mempengaruhi cuaca. Nah kalau udah banjir, yang di pabrik juga terpengaruh
rantai pasoknya. Betul. Ya kan, masuk barang jadi susah karena banjir. Nah, dengan mendekatkan dengan fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari mereka, jadi lebih mudah untuk menjelaskannya. Itulah kenapa kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa mengelola apa yang namanya iklim yang berubah ini. Salah satunya adalah dengan mulai shift dari yang tadinya porsi penggunaan energi fosil ini sangat besar, perlahan-lahan beralih ke energi yang emisinya lebih rendah. Nah, baru nih menjelaskan apa emang energi yang lebih rendah emisinya, yang lebih ramah lingkungan gitu, yaitu yang non fosil. Itu di lapangan sering ada pertanyaan ya Bu ya? Iya, banyak gitu. Oke, menarik. Jadi PLTS-nya gimana sih gitu? Oh, menjelaskan sebenarnya. Jadi kita kalau Bapak Ibu biasanya pakai listrik, itu kan biasanya bahan bakarnya itu batu bara atau BBM gitu ya. Nah, kalau PLTS Bapak Ibu nggak perlu susah, karena ini langsung dari Tuhan Yang Maha Esa nih, gitu, nggak perlu diolah dari matahari. Kita gunakan teknologi yang sebenarnya sederhana gitu ya. Ada panel surya diserap, diubah kemudian menjadi listrik. Contoh sederhananya seperti itu, Mas. Jadi memang challenging, tapi kalau dari kami strateginya adalah itu. Menjelaskan dulu, membuat mereka paham dulu apa itu transisi energi dan kenapa kita perlu melakukannya. Ya, menarik sekali Bu, best practice-nya di lapangan. Rupanya pertanyaan-pertanyaan itu juga muncul ya Bu ya di berbagai macam kalangan. Mungkin saya boleh bertanya sedikit Bu. Tadi kan juga selain corporate communication juga mengampu di stakeholder management. Siapa saja sih Bu sebetulnya stakeholders dari PNRE Bu dalam hal ini untuk menjalankan aktivitas operasional bisnisnya? Iya, jadi karena PNR ini fokus di pengembangan energi bersih. Betul. Ya, dan sama halnya sebenarnya dengan entitas lain ya. Kita itu stakeholdernya itu 360 tentunya ya, mulai dari regulator, kemudian akademisi, media, dan sampai dengan masyarakat pada umumnya gitu. Betul. Tapi khusus untuk transisi energi, pengembangan energi bersih ini, kita itu sangat bergantung pada regulasi. Artinya karena energi baru terbarukan ini kan hal yang baru ya, terutama di Indonesia gitu. Jadi regulasinya pun memang belum mature. Ada yang belum ada gitu ya. Beda dengan minyak dan gas yang sudah mature lah. Regulasi sudah ada dari dulu. Gitu. Nah, itulah kenapa kita sangat berharap ada regulasi yang mulai muncul ya, yang suportif lah. Dan kemudian suportif terhadap pengembangan energi bersih, energi baru dan terbarukan, termasuk dengan insentif supaya transisi energi ini bisa accelerate gitu, bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan dan mencapai target yang diharapkan juga oleh pemerintah. Sehingga memang key stakeholder kalau dari kita berharap dengan regulasi, maka pemerintah tentu saja. Dan yang tidak kalah penting juga adalah strategic partner, Mas. Karena untuk mengembangkan energi baru terbarukan, teknologinya pun baru bagi kita di Indonesia ya. Banyak yang teknologinya relatif baru bagi kita. Sehingga kita perlu menggandeng dengan strategic partner yang bisa memang memperkuat itu ya. Betul. Untuk bisa transfer knowledge, transfer teknologi juga ke kita gitu. Baik, dengan beragamnya stakeholders tadi akhirnya memperkuat juga positioning dari PNRE Bu. Terkait dengan net zero emission target Bu. Nah, Bu Rika pandangannya seperti apa dan bagaimana komitmen PNRE terkait dengan itu Bu? Iya, jadi net zero emission yang paling lambat tahun 2060 yang menjadi target pemerintah. Pertamina tentu saja sangat mendukung, bahkan langsung align. Target ini pun menjadi aspirasi di Pertamina gitu. Makanya Pertamina itu punya namanya dual growth strategy. Strategi pertama tetap mendukung ketahanan energi nasional dengan cara mengoptimalkan bisnis existing yang saat ini yaitu minyak dan gas. Nah, strategi yang kedua itu mulai membangun low carbon business. Yang shifting tadi melalui PNRE. Yang melalui PNRE itu. Gitu. Jadi tentu saja kami sangat mendukung ya. Dan tentunya kembali lagi ke stakeholder tadi. Kami tidak bisa sendirian tentunya kan ya untuk bisa mendukung target pemerintah tersebut.
ini perlu kolaborasi berbagai pihak sih itu. Ya, kalau boleh tahu tantangan selama ini dalam berkolaborasi dengan berbagai macam pihak Bu, tentu dengan mempertahankan double strategi tadi ya Bu ya, memperkuat bisnis existing dan membangun satu model bisnis baru berbasis energi baru terbarukan. Sejauh ini seperti apa sih Bu tantangan komunikasi dan kerjasama yang dibangun oleh berbagai macam pihak? Iya, salah satunya ini beberapa diantaranya ya, beberapa diantaranya dalam tantangan dalam kita menjalankan pengembangan bisnis energi baru terbarukan serta mendorong transisi energi ini. Pertama itu adalah adanya kompetensi gap, dalam artian gini, karena ini baru ya, sub industri yang cukup baru di Indonesia, maka sumber daya manusianya pun perlu, kapabilitasnya perlu ditingkatkan. Dan akselerasinya. Betul gitu. Iya. Dan makanya PNRE ini sangat welcome untuk menerima talent-talent muda yang berminat. Pertama berminat, dan kedua memang menekuni di sub industri energi baru terbarukan. Dan itu sepertinya banyak sekali Bu. Antusias di bidang energi. Kita lihat kan sekarang trennya makanya ada green job ya. Nah kita lihat karena ada green job, trennya kemudian kita lihat banyak anak-anak muda yang menekuni di bidang itu ya. Nah kita sangat welcome, kita mengajak sama-sama talent-talent muda untuk bisa sama-sama kita kembangkan energi baru terbarukan dan mendorong transisi energi di negara ini. Itu tantangan pertama. Dan tantangan keduanya tentunya juga teknologi, tadi sudah saya sampaikan. Dan cara kita menghadapi tantangan ini adalah dengan berkolaborasi dengan strategic partner, dengan kalangan akademisi yang kira-kira bisa mendukung kita untuk teknologi dalam pengembangan energi baru terbarukan. Itu Mas. Kemudian yang tantangan ketiga tentu saja regulasi di industri sub-industri energi baru terbarukan ini kan masih beberapa belum mature ya. Jadi kita harapkan segera regulasi ini dimatangkan sehingga transisi energi ini bisa didorong, ekosistemnya terbentuk gitu ya, pasarnya terbentuk sehingga terakselerasilah transisi energi ini. Gitu. Termasuk dengan insentifnya Mas. Karena tanpa insentif energi baru terbarukan susah untuk bersaing dengan energi konvensional. Luar biasa tadi Bu, beberapa poin mungkin saya garis bawahi. Pertama tadi Ibu menyebutkan soal green job. Memang betul kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, minat anak muda ataupun generasi saat ini terhadap new and renewable energy ini juga cukup tinggi. Dan ini sebetulnya kan potensi tersendiri ya Bu bagi PNRE. Nah dari sisi komunikasi Bu, boleh disampaikan best practice-nya Bu. Contoh-contoh praktis yang selama ini sudah dilakukan terutama untuk bisa mendemokratisasi sih informasi soal new and renewable energy ini sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai macam stakeholder lebih baik lagi Bu. Boleh dijelaskan mungkin Bu? Iya Mas, jadi kita untuk mengajak talent-talent muda ya membuka opportunity ini kita banyak kerjasama dengan akademisi Mas. Kita dari sejak tahun 2023 ya. Kita itu kerjasama dengan banyak universitas. Jadi kita masuk ke situ, kita kolaborasi, kita mensosialisasikan, mengedukasi teman-teman di kampus gitu ya tentang apa sih transisi energi dan apa sih itu yang dilakukan oleh Pertamina New Renewable Energy. Kemudian apa opportunity yang bisa mereka dapatkan di industri ini gitu ya untuk bisa kolaborasi dengan kami mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi di tahun 2023 kita punya program namanya University Outreach and Engagement. Jadi PNRE University Outreach and Engagement itu ke beberapa universitas, lanjut ke 2024 tahun lalu, dan selain itu kita juga punya program Mas di mulai tahun lalu sebenarnya juga ya dengan lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah Swiss dan juga Kementerian ESDM. Itu kita diminta sebagai expert untuk mengisi kuliah umum di beberapa politeknik gitu. Karena kalau politeknik kan vokasi ya Mas ya. Betul. Dan mereka banyak yang seperti misalnya
elektro gitu ya, mesin. Yang itu relevan dengan kebutuhan. Betul gitu. Jadi sebenarnya untuk green job ini tidak harus, beberapa itu kayak misalnya teknologi baterai gitu ya. Itu yang mungkin untuk ekosistem baterai ini makin trennya naik nih. Betul. Kayaknya mungkin ya peminatnya untuk bisa menekuni di bidang ini gitu ya, di teknologi baterai. Tapi bukan berarti terus yang studi-studi bidang yang lama itu kemudian tidak terpakai, enggak. Sebenarnya tetap seperti elektro dan dia bisa shifting sebenarnya. Ya, gitu. dengan konteks Betul, teknologi terbaru. Karena basicnya masih sama. Betul. Gitu. Jadi kerjasama dengan kampus. Mungkin apakah ada juga proyek pengembangan bersama dan lain sebagainya Bu yang dilakukan? Iya. Jadi beberapa lembaga yang terafiliasi dengan kampus itu juga banyak bekerja sama. Kami banyak bekerja sama dengan mereka melakukan riset, visibility studies gitu untuk proyek-proyek dan inisiatif yang kita kembangkan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin terakhir terkait dengan harapan Bu, dengan landscape dari transisi energi secara nasional dan juga tentu untuk Pertamina, apa sih Bu yang diharapkan? Tadi muncul sih sekilas sebenarnya misalnya terkait dengan mandatory, karena negara kita bergerak biasanya dari mandatory basis kemudian turun menjadi model insentif yang berkeadilan. Apalagi Bu selain itu mungkin? Dari sisi komunikasi sisi komunikasi, betul. Kembali lagi sih, kita harus bisa menyederhanakan gitu ya. Cara kita berkomunikasi mengenai transisi energi sih Mas. Betul. Agar yang paham ini nggak hanya yang di kalangan atas. Tapi juga sampai dengan masyarakat luas lah ya. Mulai dari bawah ke atas, atas ke bawah semuanya. Kenapa? Karena kita butuh dukungan semua pihak. Kita butuh dukungan semua pihak. Karena tanpa dukungan semua pihak, transisi energi ini ya akan hanya jalan di tempat aja gitu. Jadi tidak hanya pemerintah saja atau industri saja atau korporasi saja, tidak. Tapi sampai dengan media, sampai dengan masyarakat. Karena kalau transisi energi kan harapannya itu ini semua terimplementasi sampai di bawah ya. Itulah kenapa salah satunya nih yang program kita Desa Energi Berdikari ini menyasar ke desa-desa juga. Dan itu membantu untuk sampai level ini ya Bu ya. Aktivitas ekonomi di pedesaan juga ya Bu. Betul. Karena tujuannya Desa Energi Berdikari ini adalah pertama mandiri energi, yang kedua mandiri ekonomi Mas. Gitu. Jadi bagaimana akses mereka terhadap energi bersih atau energi terbarukan ini mendukung perekonomian desa. Tujuannya itu. Jadi lengkap nih Bu, dari bermitra dengan kampus, kemudian melalui program Community Involvement and Development yang itu juga mengedukasi tentang transisi energi. Harapannya dari situ ekosistem dari energi baru terbarukan juga bisa terbentuk. Untuk teman-teman communication enthusiast Bu, mungkin terkait dengan isu renewable energy ini, mungkin pesan-pesan terakhirnya mungkin Bu sebagai closing statement dari podcast kita hari ini. Iya. Kita sebagai orang komunikasi memang harus jeli untuk memilih strategi termasuk cara menyampaikannya ya ke masyarakat tentang transisi energi, tentang pengembangan energi baru terbarukan. Jadi sekali lagi, transisi energi jangan salah paham, bukan berarti langsung shift to green energy. Di sini kita harus tetap mengutamakan juga yang namanya ketahanan dan swasembada energi itu. Seperti itu sih Mas. Terima kasih Bu. Tadi menarik, jadi kita juga harus tetap mempertahankan swasembada energi. Betul. Di sisi yang lain juga kita berupaya dalam agenda transisi energi yang inklusif tentunya. Terima kasih Bu Rika untuk sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Rika.